ayat di dalam surat Al-Baqarah yang membahas perihal puasa Ramadan, baik puasa ataupun baik ayat-ayat tentang Ramadan di siang hari yang diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai dengan wa idza sa'alaka ibadi, ataupun ayat-ayat tentang Ramadan di malam hari, yakni firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, akan kita dapati bahwasanya awal dan akhirnya ditutup dengan ketakwaan. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah menutup akhir ayat ini dengan la'allakum tattaqun. Begitu pula dengan ayat yang kelima, yakni ayat tentang Ramadan di malam hari. Ketika Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyam, maka ditutup dengan la'allahum yattaqun. Jadi ibadah kita jemaah, baik itu ibadah yang muta'addiyah ataupun ibadah yang lazimah. Ibadah muta'addiyah yakni ibadah kita kepada Allah tapi efeknya dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Seperti kita memberikan iftar, seperti kita hidup ihsan kepada tetangga, seperti kita memuliakan tamu, sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ibadah-ibadah muta'addiyah. Adapun di sana ada ibadah lazimah jemaah. Ibadah lazimah adalah ibadah yang antara kita dengan Allah dan manfaatnya ataupun efeknya hanya terbatas kepada pelaku. Yakni seperti sholat kita, siyam kita, zikir kita, qiraatul Quran kita, itu adalah jenis dari ibadah-ibadah lazimah. Maka baik ibadah muta'addiyah ataupun ibadah lazimah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya, ghayahnya, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada dua pertanyaan jemaah. Apa maksud dari takwa dan kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa? Ma'asyiral muslimin, takwa jemaah, banyak ulama yang mendefinisikan. Di antara definisi takwa yang paling komprehensif, definisi takwa yang paling syumul adalah apa yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Thalq bin Habib, di mana beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah manakala engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, manakala engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ini bukan karena terpaksa, taat ini bukan karena keadaan, taat ini bukan karena apa-apa, tapi ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tarju rahmatallah, engkau mengharap thawab Allah, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan bukan karena tidak sempat, atau bukan karena tidak punya modal untuk maksiat, atau bukan karena hal-hal lain, tapi meninggalkan kemaksiatan ala nurim minallah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atas syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena engkau takut dari iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan jemaah. Ini adalah definisi takwa yang para ulama mengatakan definisi yang paling syumul, definisi yang paling lengkap, definisi yang termasuk paling bagus daripada ketakwaan. Kemudian kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa? La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun dan lain sebagainya. Ya, bahkan Allah mengatakan di awal-awal surat Maidah, ittaqullah berkali-kali jemaah. Kira-kira mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa? Jemaah, di sana banyak sekali alasan, di sana banyak sekali argumen ataupun pendapat-pendapat ulama mengenai kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah.
Akan tetapi di dalam majelis ini kami akan menyampaikan dua hal alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Yang pertama jemaah, surga yang begitu indah, surga yang kata Allah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga yang kata Allah belum ada mata yang pernah melihat hakikat surga, belum ada telinga yang benar-benar mendengar hakikat asli daripada surga, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Surga yang begitu indah, silahkan kita berhayal keindahan yang ada pada dunia ini. Silahkan kita menghayalkan buah yang paling nikmat, tempat yang paling sejuk, sungai-sungai mengalir gemericik yang paling indah. Silahkan kita menghayal mungkin seperti Batu di Malang, atau seperti Puncak di Bogor, atau seperti mungkin wisata-wisata destinasi yang begitu indah. Tapi ketahuilah jemaah, hakikat asli surga jauh lebih nikmat daripada itu semuanya, jauh lebih dahsyat daripada itu semuanya. Dan itu jemaah, surga yang begitu indah, surga yang begitu wah nikmatnya, kata Allah uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada bumi-bumi, yang luasnya lebih luas daripada langit-langit. Uiddat lil muttaqin. Itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini diantara alasan kenapa kita senantiasa disuruh untuk bertakwa, agar kehidupan kita ini jamaah adalah kehidupan yang happy ending, kehidupan yang berakhir dengan kebahagiaan. Bolehlah kita melarat di dunia, bolehlah di dunia kita memikirkan tiap bulan kontrakan, memikirkan tiap bulan token listrik, memikirkan tiap bulan SPP anak dan lain sebagainya jamaah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, manakala kita menjadi pribadi yang bertakwa, semuanya itu akan digantikan oleh Allah, semuanya itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang begitu dahsyat yang hanya Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Alasan pertama jemaah. Alasan kedua ataupun alasan terakhir yang akan kita bahas di dalam majelis ini jemaah, Allah Subhanahu wa taala mensifati kita ini sebagai hamba yang lemah, ya, hamba yang dhaif, hamba yang ajul, hamba yang sering tergesa-gesa. Karena kelemahan kita lah, karena ketergesa-gesaan kita lah, kita akan menghadapi banyak problematika kehidupan. Kita akan menghadapi banyak masalah demi masalah silih berganti. Detik berlalu detik, hari berlalu hari. Kita akan mendapati masalah demi masalah, masalah kekeluargaan, masalah dengan tetangga, masalah ekonomi, masalah-masalah dengan sahabat, masalah bisnis dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, manakala kehidupan kita ini adalah kehidupan yang potensi mendapatkan masalah, kehidupan yang potensi dihadapkan dengan sebuah masalah problematika kehidupan yang begitu besar, maka Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahim yang dimiliki oleh Rabbuna, yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebuah solusi, yang mana solusi dari Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Solusi yang kami maksud bukan sembarang solusi, tapi solusi yang bijak. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini alasan yang kedua jemaah, agar kita ini tuntas bijak dalam menghadapi masalah kita. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya solusi atas permasalahannya. Allah akan mengurai simbol-simbol dari problematika kehidupannya.
Ma'asyiral muslimin, mungkin orang-orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cerdas orangnya bisa berpikir tentang solusi. Akan tetapi jamaah, selagi solusi itu bukan solusi dari Allah, maka itu adalah solusi gali lubang tutup lubang, menyelesaikan masalah dengan membuka masalah baru. Akan tetapi manakala solusi tersebut adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah solusi yang bijak, solusi yang dahsyat, solusi yang tiada tandingannya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu para khatib senantiasa ketika khutbah Jumat, senantiasa ketika ceramah, biasanya ada satu ayat yang sering dikutip di dalam mukadimahnya, yakni di dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, kita diperintahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lah, tenang. Ya. Kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Allah menjanjikan apa jamaah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian, Allah akan memperbaiki pekerjaan kalian, Allah akan memperbaiki masalah-masalah kalian. Jadi Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, ucapkan ucapan yang baik. Akan tetapi jamaah, manakala kita mendapatkan masalah, kita tidak bertakwa kepada Allah, kita jauh dari masjid, kita tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, justru misah-misuh, ngelah-ngeluh, maka ketahuilah jamaah, Allah tidak akan memperbaiki urusan kita. Allah tidak akan mengurai simpul-simpul daripada problematika yang kita hadapi. Jadi ringkasnya ma'asyiral muslimin, kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kita mendapatkan surga. Yang kedua jamaah, agar kita bisa menghadapi masalah ini dengan bijak, agar kita bisa menghadapi problematika ini dengan solusi-solusi jitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terakhir jamaah, tidak ada di antara kita yang hidup tanpa masalah. Entah ada bapak-bapak yang ketika di rumah diomengi istrinya, atau mungkin ada ibu-ibu yang sering diprotes oleh suaminya. Intinya kita tidak akan lepas daripada masalah. Manusia yang terbaik, yakni para anbiya, mereka juga menghadapi masalah jemaah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, di dalam petuahnya, beliau mengatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia dengan bala, dengan ujian terdahsyat adalah para nabi jemaah. Tsummal amsal. Kemudian setelah level di bawah nabi, kemudian level di bawahnya nabi lagi. Ma'asyiral muslimin, tapi kita dapati para anbiya, kita dapati Nabiullah Ayub menghadapi penyakit yang begitu dahsyat, anak yang wafat semuanya, ditinggal tetangganya, hartanya habis dan lain sebagainya, bisa menghadapinya dengan tenang. Nabi kita tercinta ma'asyiral muslimin tidak lepas daripada masalah. Wallahi tidak lepas daripada masalah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau umur 6 tahun ditinggal ibunya, umur 8 tahun tinggal kakeknya, hidup bersama pamannya yang secara ekonomi tidak begitu mapan, menjadi buruh angon kambing bagi orang-orang Mekah. Begitu pula ketika diangkat menjadi nabi ma'asyiral muslimin, ketika dakwah ditolak sana ditolak sini, mencoba peruntungan dakwah ke Taif, beliau ditolak, dilempari oleh anak-anak kecil Taif. Ketika pindah di Madinah tidak selesai masalah, tapi ketahuilah jamaah, Rasulullah bisa menghadapi dengan tenang, Rasulullah bisa menghadapi dengan hikmah, Rasulullah memiliki solusi-solusi bijak. Kenapa seperti itu jamaah? Karena beliau memiliki sandaran yang begitu kuat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau bersandar dengan sesuatu yang rapuh, maka kita potensi geblak jamaah.
Tapi manakala kita bersandar dengan qawiyul matin, dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita akan tegar dalam menghadapi masalah dan kita akan diberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga siam kita, qiyam kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmah dari Allah, dan kelak sebagaimana kita bisa berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, semoga kita bisa reunian di firdausnya Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Puasa enggak? Puasa enggak? Ini enggak puasa, enggak tanda